Halo semuanya, jumpa lagi di Siniar Basah. Kalau ngomongnya lagi kompak ini berarti ini bukan AI. Bukan AI. Ini beneran kita lagi bareng. Iya benar. Kalau mana kita, Bre? Kita lagi di Kota Malang di Kayu Batu. Kayu tangan. Kayu Batu. Di Wis Prime lebih tepatnya. Gue mikirnya Batu Malang sama kayu sama tangan. Kayu tangan. Jadi kayu batu. Padahal batu masih agak kesanaan dikit. Ini hari Minggu ya. Ini hari Minggu. Hari Minggu. Hari Sabtu kemarin tanggal 16-nya aku merayakan 12 tahun pernikahan. Dan hari terbahagia aku adalah 13 tahun lalu. Enggak teman, ngapain jauh-jauh ke Malang merayakan, bukan. Kita berdua habis ngisi seminar namanya SNIB ya, Bray. Seminar Nasional Industri Bahasa. Wih, inget dia. Di mana, Bray? Di Politeknik Negeri Malang. Polinema. Oke. Nah, hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang perasaan mengisi seminar, apalagi seminar nasional. Itu perasaan lu gimana, Bray? Ngisi seminar atau gini deh. Dulu pertama kali lu diundang. Diundang. Ingat gak deh? Diundang sebagai pembicara dalam sebuah seminar dalam kapasitas lu sebagai seorang interpreter. Ingat gak? Dulu banget. Dulu itu, Bray, gue pertama kali diundang sebagai pembicara. Aduh, gue udah lupa lagi. Jadi gue, ini agak curang dikit nih. Boleh. Iya. Jadi gue, Lu kapannya gak curang? gue ini dulu takut ngomong kan? Takut ngomong. Serius? Iya, takut ngomong. Kalau di depan. Kalau di depan, gue takut ngomong kalau di depan. Nah, permasalahannya kan gue bikin makna dulu makna. Ya. Nah, makna berubah nama jadi kategorinya. Iya kan? Berubah nama jadi kategorinya. Kita bikin launching dong. Siapa lagi yang harus jadi pembicara? Salah satunya harus gua dong. Ya kan gue udah gak mau padahal tuh, Bray. Jadi di launching itu gue ngomong tentang mengapa merubah nama segala macem gitu. Nah, itu deg-degan banget gua. Kalau kayaknya ada videonya di YouTube asli. Itu adalah video pertama gua ngomong Di depan umum. Yang gua tahu direkam video enggak, ini kan masih online. Iya. Hybrid. Jadi ada kamera di depan muka gue, dan itu kayak anjir. Ada lampu sorot gitu, Bay. Biasa kan tau kan ya. Panas lampu sorotnya anjir. Menakutkan emang. Makeup gua agak meleleh gitu. Panas banget. Gitu. Nah itu, dan ketahuan situ betapa deg-degannya gue. Agak gagap gue di situ. YouTube-nya masih ada di kategorinya. Ntar kita kasih linknya di bawah. jangan. Itu sih, Bray, itu. Dan itu yang ngundang orang-orang gue sendiri, maksudnya. Ya, curangnya di situ. Iya, curangnya di situ yang ngundang. Nah itu, sejak di situ, yang kedua itu baru kampus lain yang ngundang. Kampus lain, dia cuma jatuhnya talk show. Nah, ya, kalau talk show tuh gue agak santai. Ya, masih nyantai. Lu nanya apa, gue jawab. Ada temennya. Dan gue responsif dari pertanyaan dia. Ya, dan gue akan jawab berdasarkan pengalaman gue kan. Selesai urusan. Nah, di situ. Tapi kalau disuruh presentasi, Bray, itu dia. Gue beban, Bray. Beban, Bray. Kalau gue tuh, pertama, materinya relevan nggak sama anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang tuh tahu lebih banyak daripada gue. Aksesnya maksudnya. Akses ke pengetahuan tuh lebih banyak daripada gue. Lalu apa yang gue katakan tuh relevan nggak ya buat mereka? Anjir, jangan-jangan buang-buang waktu mereka gitu. Gue paling nggak suka kan diajak orang ketemuan lu buang-buang waktu lagi. Makasih, Pak. Nah, lu beneran di restoran jadi nih. Bener kan? Tuh. Bukan AI tuh. Beneran orang tuh. Kalau lu masih inget, Bray? Aku seingatku ya, yang mungkin di antara yang paling berkesan ya sama SNIB ini, cuman 5 tahun yang lalu. Jadi SNIB ini kan memang agenda tahunan ya teman-teman. Kecuali mungkin COVID, aku nggak tahu COVID ada nggak. Cuman 5 tahun lalu pun itu aku udah diundang. Jadi kurang lebih 2017. Ntar aku kasih flyernya nih. Ini flyernya. Nah, itu kayaknya pertama kali aku diundang dalam seminar nasional. Kalau udah ada labelnya nasional itu agak beban, Bray. Kalau udah, mending kalau talk show kampus gitu masih iyalah gitu. Ini judulnya seminar nasional. Terus jujur yang buat aku paling beban, di antara yang buat aku paling beban adalah pembicara lain, Bray. Lanjut dia lagi, Bray. Lu lagi? Kan sama, aku juga gitu. Waktu itu, Bray,
2017 itu Iya. aku masih S1. Iya. Sorry, nyemplung di interpreter juga. Ya berarti masih 5 tahun lalu. Ah, masa Bray? Iya, maksudnya nggak sekeren sekarang 5 tahun kemudian. Iya. Sekarang sih tetap belum keren, tapi kan setidaknya udah mengantongin pengalaman 5 tahun nih. Iya, betul. 5 tahun yang lalu ya pengalamannya nggak sebanyak itu. Terus aku masih S1 lagi, Bray, waktu itu. Waktu itu aku masih S1 dan Beban lagi, Bray? pembicara lainnya udah S3 semua. Apalagi gua. Oke, nah, ya jadi itu, Bray, yang bikin ngeper adalah pembicara lainnya, Bray. Yang lain udah S3, udah S2. Waktu itu gua satu-satunya yang S1. Jadi itu agak beban, jujur agak beban. Cuman akhirnya ya udahlah, kita udah diundang kan, berarti setidaknya si panitia itu ya punya keyakinan terhadap kita, ingin melihat sesuatu dari kita. Terlepas bahwa memang secara pendidikan kita pada saat itu ya secara formal yang paling rendah dibanding lain cuma S1. Yang lain sudah S2, S3. Nah, kocaknya lagi salah satu pembicaranya Bu Rohaya pada saat itu aku pada saat itu lagi studi S2 tapi belum selesai. Nah, Bu Rohaya pembimbing tesisku lagi S2. Jadi halo Ibu, ini gimana coba kita mau bilang begaya apa juga ngomong gua gitu. Bu Rohaya mungkin dalam hati alah udah tesis saja kagak kelar. Iya. Iya, tapi itu serunya, Bray, dan ternyata emang ya pede aja lah kita. Kita ngomong apa yang kita tahu aja, diapresiasi. Event atau lu jadi pembicara yang bikin lu paling nyaman, itu acara kayak gimana? Paling nyaman, itu tadi kan paling deg-degan nih. Ya rata-rata semua nyaman ya, Bray. Artinya ya itu kan sedikit aja. Kalau aku sih tipikalnya orangnya emang suka di depan kamera, suka ngomong. Jadi biasanya begitu ngomong tuh nyaman. Dan biasanya nih jurusku kan emang ngomong banyak humornya. Iya. Dulu banyak humornya, sekarang ada duit dikit banyak humor sama door prize-nya. Jadi ngomong dikit keluarin tuh duit. Tipnya dari Dewa. Iya. Lanjut. Kalau grogi duit keluarin teman-teman biar penontonnya semangat lagi. Toh kalau dihitung masih lumayan lah dibanding honor jadi pembicaranya, masih balik modal. Tapi suasana jadi meriah. Nah, kalau ditanya yang paling nyaman ya yang pesertanya paling banyak, Bray. Itu gua suka. Banyak dan responsif. Sok-sokan banget suka dilihat orang banyak. Enggak. Orang banyak itu energinya juga banyak yang dilempar ke kita. Nah, itu menyenangkan. Artinya kita ngomong atau kita datang ke satu tempat jauh-jauh itu enggak sia-sia. Betul. Ilmunya diserap banyak orang. Nah, itu buat aku nyaman. Banyak dan apresiatif ya gitu. Nyebelin juga kalau banyak tapi banyak yang heckling. Nggak pernah deh kayak di heckling kayak bener nggak sih Pak gitu atau bohong lu, nggak ada. Rata-rata pasti pengalamannya semuanya nyaman. Jadi tuh balik ke penontonnya juga sih bikin nyaman atau enggaknya. Kalau gue paling suka itu malah di kalangan sendiri, Bray. Itu malah beban dong, Bray. Kalau buat aku loh, Bray. Kalau gue suka, karena itu kan berarti mereka tahu banget apa yang kita omongin. Maksud gua, lu ada celahnya mereka bohong nih Sony nih. Mereka tahu pasti. Kalau gua tuh Bray, mereka tuh yang paling gue suka nih Bray, itu TPJ Bray. Serius, Tepung Penerja Jatim. Itu ya benar, itu kalangan sendiri banget tuh. Sendiri. Jadi maksud gua, kalau gua nggak tahu pun mereka banyak yang tahu. Jadi gua pernah kan diundang sama Dewa nih, sama TPJ sama Dewa. Iya, sama API Penerja Jatim. API Penerja Jatim. Untuk jadi bicara kan. Ya kan. Dan semua orang di situ kenal satu sama lain gitu, kenal gua, kenal mereka gitu. Jadi semangat itu gue mikirnya gue masuk ke ruangan, gue mikir bahwa oke, ini orang tahu setidaknya gue orang baik. Itu dulu. Iya. Ya, ini orang yang lagi ngomong di depan kagak lagi jualan, nggak lagi flexing gitu kan. Nah, gue masuk gitu, jadi gue agak santai kalau di TPJ. Iya kan, dan kalau di TPJ duduk pun agak lama lu kalau di TPJ duduk. Salamannya panjang. Ya kan? Jadi lu kalau duduk, kalau bicara kan di depan. Ya. Nah, sebelum lu sampai ke depan, itu lama kita. Agak delay pas di TPJ, karena kita semua pembicara, bukan gue doang. Bicara semua salamannya panjang banget. Ya. Gitu kalau di situ. Lalu kenapa, Bray? Kenapa lu mau jadi pembicara? Ya, sama sih Bray, kayak di awal. Artinya bahwa saya nyemplung ke industri ini juga mulainya dari acara-acara seminar gini. Ya. Datang ke seminar, lihat orang sukses,
Oh, iya ya. Ada loh orang kerjaan kayak gini loh. Kan nggak ujuk tiba-tiba kita jadi penerjemah brand. Kita lihat contohnya dulu yang udah ada. Aku pernah datang ke seminar, waktu itu diadakan di Malang juga. Di antaranya yang pertama. Malang. Lebih mundur lagi. 2013 apa 14 kalau nggak salah. Atau 2015 ya, masih lebih mundur lagi. Nah, pada saat itu, dari situlah aku kayak, oh, oke, mau nih pengen jadi penerjemah. Lihat orang-orang itu. Ya itu secara motivasi pribadi. Motivasi agak gedenya ya bisnis ini udah memberi kita begitu banyak ya. Jadi ya kita berbagilah gitu. Apa yang kita bisa. Ya kalau ditarik ke agamanya kan khairunas anfa'uhum linnas. Wis. Artinya sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat buat orang lain. Ya. Terus ada lagi yang hadis yang lebih yang lebih agak ekstrim lagi, Bray. Orang hidup itu isinya cuma dua. Yang belajar sama yang mengajar. Kalau kamu tidak masuk dua kategori itu, lu nggak ada gunanya di dunia ini. Betul. Itu jadi ya pilihan hidup cuma dua, mau belajar terus atau menjadi pengajar. Ya itu cukup menakutkan. Kalau pagi-pagi agak bijak. Agak iya kopi teman-teman, efek kopi. Jadi kalau podcast pagi bijak, kalau agak malam agak oleng dikit ya. Jadi jangan dilihat ini munafik nih Pak Dewa, enggak. Kadang jam. Gila, ya kadang gila. Lihat jam. Kadang gila, kadang bijak. Lihat jamnya. Ya tapi intinya itu. Plus sebenarnya satu lagi, Bray. Gua basicnya emang guru, Bray. Oh iya, lu basicnya guru. Sebelum penerjemah aku udah guru 9 tahun. Iya, jadi emang gue emang dasarnya, makasih Mbak. Emang dasarnya guru. Iya, Bray, lu tuh menangnya di situ, Bray. Lu di depan crowd itu santai. Santai. Udah dilatih dari zaman dulu. Gua kan lu bukan. Tapi gua tanya nih, Bray. Gua jadi punya pertanyaan sama lu. Gua kan yang dipertaruhkan kecil, Bray. Apa tuh? Ya, gua pekerjaan kecil. Agensi juga agensi masih kecil. Rahasia dibagi. Kalau mereka jadi kompetitor ya sudahlah. Lu nggak takut, Bray? Lu ngomong di depan seminar, ada anak, aku niru Mas Sony. Terus dia lebih gede dari lu, Bray. Nggak bisa. Gimana kan ini bisnis, Bray. Iya, Bray. Jadi gue ada, teman-teman kalau ngelihat gue sering begini, ini pertama kali gue ngeliat muka gue sendiri di video. Oh iya. Ganteng juga muka gue. Lumayan. Kamera lu jahat, Bray. Bray, jadi kalau gue dulu pertama kali itu, gue masuk in-house interpreter. Terus apa ya? Apa? Gue susah banget dari seminar, Bang. Susah banget dari seminar. Nah, di in-house interpreter gue itu nggak pernah menemukan seminar-seminar dari senior interpreter. Susah banget. Gue 2,5 tahun di dunia interpreting in-house baru bisa ikut seminar. 2,5 tahun baru bisa ikut seminar. Seminar itu di luar, dibayarin kantor. Oh iya. Jadi bahkan waktu itu saking banyak, jadi gue mau ngajuin dong seminar di sini, di luar negeri, di Singapura. Semua in-house interpreter mau mau ikut. Akhirnya dipilih hanya boleh 2 yang berangkat. Terus nanti 2 itu harus benar-benar mengingat seminarnya, diulang di Jakarta. Nggak mau rugi. Jadi karena in-house banyak. Iya. Dan gue nggak mungkin memberangkatkan semuanya dong. Dan gue nggak kepilih. Oh iya, gue nggak kepilih. Iya. Nah apa, Bre? Nggak, karena emang gue sibuk aja. Ada kerjaan aja. Nggak ditinggal sama tim, nggak dikasih sama tim, nggak dilepas. Iya. Gitu. Jadi yang berangkat 2 orang. Terus 2 orang itu ceritain. Nah di situ itu dari temen sendiri itu menyuarakan suara orang gitu. Iya. Dan itu gue kayak terkesima gitu, gitu. Anjing, gue nggak tauin dari dulu sih. Jadi banyak hal. Gue tuh kita tuh kalau pengalaman butuh 2 hal, Bray. Apa itu? Kita butuh tahu dan butuh terkonfirmasi. Apa tuh? Jadi maksudnya gini, bener nggak ya cara menerjemahkan itu? Apakah benar kayak gitu ya? Iya benar. Atau misalnya dicangking gitu. Iya. Yang mana sih yang benar? Yang gue lakukan ini benar apa salah sih? Iya. Klien nggak ada yang komplain, klien. Iya. Kan? Tapi benar nggak para ahli mengatakan itu udah benar belum gitu? Iya. Saya dikonfirmasi, itu seneng banget. Nah, gue pengen orang-orang mendapatkan rasa konfirmasi itu dari lu, dari siapapun yang udah ada duluan, ya kan? Yang udah, kalau bisa dari gua ya bagus gitu kan. Kalau dadah. Ini sama anak, istri sama anak mau balik ke kamar. Ya. Gue butuh banget dikonfirmasi dan perasaannya itu enak banget.
Iya, perasaan itu enak banget kalau lu kerja nggak ada arah yang ngajarin, karena gua kan in-house tuh nggak datang dari kayak dewa, dari jurusan yang tepat gitu. Kalau gua iya. Dan gue pengen masanya tuh enak banget, dan gue pengen orang lain tuh merasakan perasaan itu gitu. Ya, Buat gue tuh ngerti. Kalau gue bisa memberikan perasaan itu ke satu orang aja di satu ruangan itu buat gue seneng banget gue. Gitu doang. Itu. Jadi lu tuh santai, maksud gue. Ya lu udah bener kok. Lu gue tahu lu pasti punya banyak keraguan, pasti bener nggak klien tuh kok marah mulu sama gue. Nah itu konfirmasinya tuh enak banget kalau dari orang yang udah melakukan. Paham. Gitu. Kalau dari buku ya gitu Bray ya. Iya. Kan kalau dari kita baca buku menurut teori benar nih. Menurut David C. Ya kan, tapi kalau yang datang namanya Dewan Toro Ratri, yang orang Jatim, 5 tahun, ya kan, Sony Novian, orang Jakarta, itu relatable, Bray. Dan nggak ada tuh. Kalau kita bagiin pengetahuan semakin berkurang bisnisnya. Lu yakin betul itu ya? Bener. Karena beneran, Bray. Karena gua jadi pembicara, besok tuh dapat job. Dari orang yang dengerin bicaraan gua. Iya. Iya, bener sih. Santai. Harus santai kita ya. Harus santai. Jangan lupa kita harus meninggalkan di sini lebih baik. Bray, itu gua belajar banget loh, Bray, dari lu, Bray. Love you. Iya, tapi itu juga aku megang banget dari Mas Sony. Kita harus meninggalkan bisnis ini lebih baik. Dulu aku masuk di bisnis ini relatif jarang. Ada seminar-seminar tentang penjuru bahasaan, ada seminar-seminar tentang penerjemahan. Sekarang, terlebih lagi pasca COVID ini, makin gampang. Seminar bisa di Jakarta, kita bisa lewat ikut via Zoom. Betul. Sekarang jauh lebih gampang. Pembicaranya kayaknya sekarang juga lebih banyak. Betul. Rasa-rasanya, kegiatannya lebih banyak. Jadi emang gitu sih, kita harus meninggalkan bisnis ini lebih baik. Yaitu itu aku megang banget. Salah satunya adalah dengan berbagi apa yang kita tahu, apa yang pernah kita alami, ya melalui berbagai macam seminar ini. Jadi emang seminar ini buat saya pribadi, teman-teman, bukan buat gaya-gayaan atau buat kalau bahasa gamenya apa push rank. Ya iyalah buat push rank juga untuk meningkatkan meningkatkan prestise, untuk meningkatkan profil. Cuman jauh dibalik semua hal yang sifatnya dalam tanda kutip keduniaan dan artifisial itu, kalau aku secara pribadi masih ada kok hal yang kebaikan dibalik semua motif bisnis itu ya. Di antaranya emang ya apalagi tuh kalau kita tarik ke hadis yang sangat soheh tuh, 3 hal yang tidak akan terputus setelah kita meninggal: anak soleh, harta yang disedekahkan, dan ilmu yang bermanfaat. Itu nggak selalu keinget ketika kita nerima job. Yang pertama acaranya di mana, amplopnya berapa nih? Emang ada amplopnya tuh? Ada. Lumayan lagi. Oh lumayan ya bener. Tapi itu biasanya karena hal yang sifatnya baik-baik itu selalu kita tanamkan setiap hari. Ingat, lu ngomong untuk berbagi, lu ngomong untuk menjadikan industri ini lebih baik. Jadi itulah alasan kenapa kami mau diundang ke seminar. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa bukan berarti sombong, katanya mau, lagi nabrak aja sama job yang lain gitu. Nah, nih kita kasih langsung deh seminar gratis. Apa satu hal yang lu ajarkan di seminar lu? Satu hal. Setiap lu diundang tuh satu hal yang lu ajarkan ke interpreter pemula atau translator pemula di seminar lu. Yang selalu aku ajarkan buat kalau misalnya settingannya interpreter pemula. Oke. Satu hal yang selalu aku sampaikan biasanya adalah bahwa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan ini baik. Orang kadang nih, kalau yang belum pernah tahu ke dunia interpreter, aduh ini susah. Ntar senior-seniornya ngehek lagi. Ntar senior-seniornya nggak ada yang mau berbagi lagi. Ntar aku kecemplung sendirian, salah disyukurin lagi. Iya. Banyak ketakutan seperti itu, kayak saya mau Pak jadi interpreter tapi takut. Enggak teman-teman, setahu saya, sependek pengetahuan saya, walaupun saya tinggal di Jawa Timur, tapi teman-teman di Jakarta baik-baik semua. Teman-teman nyemplung pasti nanti akan dibantu, walaupun teman-teman itu pemula. Jadi bisnis ini alhamdulillah menurut aku berisi orang-orang baik. Itu yang biasanya selalu aku dengung-dengungkan di setiap seminarku. Kalau lu, Bray? Kalau gue tuh satu hal yang dari seminar gue yang feedbacknya bagus, itu interpreter pemula itu kan campuran ya, Bray. Ada yang dari
pengajar, dosen yang mau melompat, mahasiswa yang jurusan sastra bahasa, mahasiswa lain jurusan lain maksudnya yang berminat juga jadi translator. Nah, menurut gua satu hal yang mereka missing itu adalah kemampuan marketing, Bang. Memasarkan diri, karena basicnya bisnis ini tuh freelancer. Basicnya. Banyak banget in-house. Freelancing itu marketing itu bahkan lu mau ngenalin diri lu ke Dewa, ke Sony, ke mendapatkan yang udah lebih dulu, itu ada cara marketingnya kan. Maksudnya cara kenalannya gitu. Nah, mereka tuh malu-malu banget gitu. Langsung kenalan masuk aduh aku sungkan, aduh aku masih pemula, Mas Dewa udah banyak lagi video podcastnya gitu. Nggak, gue rasa sih itu belajar juga marketing. Kita tuh punya skillnya. Gue percaya orang yang ikut seminar interpreter udah selesai bahasa Inggrisnya. Ya udah selesai nih. Jadi kalau gue ngajarin inilah tenses, kalau orang ngomong ini gitu kan, kalau ngomong ini jangan ngomong ini, jangan ngomonglah tidak daripada enggak, itu selesai udah. Nah, tapi teman-teman tuh juga jangan lupa cara menjual, memasarkan, betul, bro. Itu dia sih, itu sih yang menurut gua, yang dari semua yang gua omongin tuh feedbacknya paling bagus ya peserta. Iya, bro. Lu jago banget lagi di situ. Itu doang sih, karena emang itu doang yang gua tahu. Emang, iya. Banyak teman-teman orang yang komplain ke gua, misalkan, ini aku udah ikut seminar, katanya jadi penerjemah, katanya jadi juru bahasa, sangat menjanjikan. Iya. Aku udah terjemahanku bagus, kenapa kok belum ada klien? Beda, teman-teman. Tahu cara menerjemahkan yang baik dan tahu cara memasarkan hasil terjemahan kita, itu emang dua hal yang berbeda sih. Betul sih. Jadi jangan berkutat juga di training interpreting doang. Iya, betul. Jadi kalau ada training tentang sales, leadership, ngapain? Kan aku penerjemah. Enggak, kita harus kasarnya whole rounded ya. Apa sih kasarnya kata orang? Pokoknya emang whole rounded. Iya, whole rounded ya. Rounded. Iya, harus rounded. Harus full. Kan lu masuk ke freelancer, masuk ke sebuah klien, itu jadi tim klien itu selama seminggu, selama sehari. Nah, itu lu semua soft skill lu kepake di situ. Iya. Gimana kita mengatur emosi kadang-kadang, dan juga ngatur waktu, manajemen waktu terutama. Dan juga tim kita kan orangnya dari latar belakang yang macam-macam, budaya beda. Betul itu. Jadi gua rasa sih itu, dan teman-teman di seminar nih, kalau ada waktu dan kesempatan tawaran seminar, datang kalau bisa, kalau ada waktu. Iya. Siapapun yang ngomong, maksud gue berjejaring itu yang lebih penting lagi. Mungkin teman-teman nggak terlalu suka dengan pembicaranya, mungkin teman-teman sudah tahu apa yang mau diomongkan, tapi orang yang datang ke sebuah seminar itu, teman, itu yang penting. Itu penting, dan jangan nongkrong sama teman-teman sendiri doang. Iya, ada KPI networking gitu. Harus ada KPI. Jadi gue kalau salaman sama orang, ketemu dulu, ngobrol kan, biasa pasti ngobrol sama yang kenal dulu kan. Iya, wajar. Gue bilangnya, bentar ya, gue ada kuota networking, gue ngomong gitu. Ya biasa. Jadi kan kalau sama teman biasa kita cabut nggak enakan kan. Iya. Apalagi tuh jobnya dikit, masih gue nggak kasih job lu besok Son. Gitu. Iya. Jadi mungkin kita closing untuk dua hal, Bright. Satu, untuk orang yang belum pernah jadi pembicara seminar, padahal dia sebenarnya dinanti-nantikan, mumpuni. Yang kedua adalah untuk yang belum pernah datang ke seminar. Dari lu, Bright. Kalau gue, teman-teman, jadi gini. Kita itu kan senior di waktu doang. Iya. Kita senior di waktu doang. Jadi kita itu menjadi senior itu yang dibutuhkan cuma waktu. Lu duduk duluan, nggak ngapa-ngapain. Udah dianggap senior. Dianggap senior, gitu kan. Jadi yang membedakan lu senior sama lu tuh expert di sini adalah apakah lu berbagi dan membuat expert lain di bawah lu. Itu doang. Jadi kalau lu, wah gue Sony, apaan tuh ada penerjemah baru, gue dari tahun 90-an, dia sekarang klien ini, gue aja nggak pernah. Itu beda, bro. Jadi ini teman-teman yang memang sudah diundang tapi nggak mau terus gitu, datang aja, tidak ada ruginya. Bagi gue sih nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Dan gue udah ngalamin juga soalnya, malah tambah gitu, malah nambah, job nambah, teman nambah gitu. Dan jalan-jalan nambah. Jadi itu, jadi yang membedakan senior sama expert tuh cuma dua hal itu. Apakah lu senior karena waktu, apakah ada orang-orang yang expert juga di bawah lu. Gitu. Nah, terus kalau gua, untuk teman-teman yang mau ikut seminar tuh banyak macamnya kan, ada yang gratis, ada yang bayar gitu.
sebisa mungkin kalau waktunya luang itu ikut seminar. Gini loh, kalau online apalagi online, datang dulu, ya kan. If you don't like it, you can do something else, mas ikut seminar gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya lu datang ke seminar dan seminar itu isinya yang udah lu tahu, itu malah yang gue pengen. Yang gue pengen adalah mengkonfirmasi yang gue lakukan. Iya. Gitu. Kalau dibilang, ini topiknya tentang how to perform in consecutive gitu misalnya. Padahal kita udah melakukan itu, udah sering banget. Kita tuh harus dikonfirmasi. Karena we live in this bubble kan. We live in this bubble, we do the same thing over and over and over again. Jadi kita neglect something new, we neglect something that is missing, gitu-gitu bro. Jadi konfirmasi itu penting. Dan konfirmasi itu hanya dilakukan dari orang yang melakukan juga. Iya, betul. Bukan dari teman baik gitu. Betul. Kalau lu tanya ke klien nih, how's my interpreting gitu. Kalau nggak buruk banget, oke gitu doang. You doing great. Kalau misalnya mereka bagus banget, mereka nyamperin lu duluan, ngasih komplimen gitu kan. Iya. Ya, kayak gitu kan. Dan lu nggak mungkin tanya ke teman baik. Misalnya, tadi gue tandeman sama Dewa. Gimana? Tadi gue Dewa. Oke, gitu loh. Oke, gitu kan. Nah, pasti yang baik-baiknya. Iya, pasti yang baik-baiknya dulu. Kecuali emang ada sesuatu mengganggu banget ya. Iya. Kecuali jelek banget, pasti ntar dikasih tahu lah. Dikasih tahu. Kontrolnya agak jauh. Kita omongin itu nanti, Bro. Kalau tandeman jelek. Episode berikutnya. Teman-teman, terima kasih banyak masih menyimak Siniar Bahasa. Simak juga episode-episode yang lain. Udah ada banyak episode lainnya. Iya, betul. Dan nggak cuma ada di YouTube, teman-teman. Ada di Spotify juga ya? Ada juga di Spotify. Jadi teman-teman silakan yang di Spotify sambil dengerin, sambil nyetir gitu kan. Temen nyetir atau temen lagi belajar gitu. Atau pengganti sleep call. Apa tuh sleep call? Nggak punya pacar. Gak punya pacar gitu, gak ada yang ditelepon, putar aja podcast kita. Betul. Insya Allah mimpi buruk. Iya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen nih kalau misalnya ada mau dibahas sesuatu. Iya. Mas Sony, bahas ini dong, tulis aja di komen. Iya. Biar kita semangat juga ngontennya. Oke, makasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Siniar Bahasa.